kemarin ada masyarakat yang melaporkan terkait tarif air yang terjadi lonjakan. Ini gimana dari kita? Ya, Ada apa? jadi kepada masyarakat tidak perlu bersusah hati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita PDAM Tirtanadi sebenarnya proaktif, tetap melayani kepada pelanggan. Jadi kalau memang tadi ada terkait masalah lonjakan, tentunya itu bukan akibat kenaikan harga. Akibat ada perubahan sistem kita tadi dari manual ke sistem Android. Kalau ada terjadi kenaikan, kami menyarankan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menghubungi call center kita di 1500922 atau mendatangi cabang terdekat. Kalau yang praktis yaitu menghubungi call center di 1500922 dengan memberikan data berupa nama, alamat, nomor pelanggan air, NPA kita sebut, dan yang kemudian nomor telepon kontak yang bisa kita hubungi. Tentu kami dari PDAM Tirtanadi akan proaktif mendatangi pelanggan untuk melakukan verifikasi dan tentunya akan membantu pelanggan. Demikian. Di mana rupanya Pak crucial poinnya makanya antara manual dengan digital terjadi penyimpangan? Nah, tentunya berbeda-beda, bermacam. Jadi tentunya itu kami akan verifikasi dulu, baru kita tahu apa penyebabnya. Secara gampangnya bisa dijelaskan apa sebenarnya yang menyebabkannya? Bisa dimengerti masyarakat? Mungkin setelah diverifikasi baru kita tahu apa penyebabnya. Ya, jadi kita nggak bisa mengeneralisir karena masing-masing akan berbeda ya. Pak, masyarakat yang tagihannya melonjak itu mengeluh katanya mau diputus airnya gitu. Itu gimana? Jadi nomor satu tetap menghubungi call center. Nanti kita akan verifikasi, PDAM Tirtanadi akan memberikan solusi tetap ya. Jadi tidak perlu berisau hati, tetapi tetap ikut aturan. Pak, berarti nggak ada dugaan untuk ngomong nakal untuk itu Pak? Saya belum sampai seperti itu ya. Saya belum sampai seperti itu. Tapi dari beberapa laporan kan Pak, ada kasusnya bahwa rumah itu tidak dihuni tapi lonjakan tagihannya itu sampai 12 juta. Ini apa sebenarnya yang yang terhadap 12 juta itu perlu diverifikasi. Tetapi ada juga kejadian sebenarnya walaupun rumah tersebut tidak dihuni, ada pernah kami verifikasi dan cek terjadi air kerannya hidup. Jadi walaupun orangnya tidak ada, airnya jalan. Nah, itu yang harus kita bisa, makanya kita tidak bisa mengeneralisir, kita harus verifikasi terlebih dahulu ya. Saya pikir cukup ya teman-teman ya. Untuk pembayaran lewat Indomaret masih bermasalah atau gimana Pak? Saya rasa tidak ada masalah, tetapi terkait masalah yang lonjakan-lonjakan itu biasa di cabang terdekat nanti, ya. Makasih kawan-kawan ya. Makasih. Oke, Bang. Tadi sudah dilakukan permintaan keterangan ya kepada Pak Kadir Bedi ya. Ya, jadi di PDAM Tirtanadi. Kalau saya lihat tadi selesai sampai 12.30, jadi sekitar 2,5 jam. Ya. Ada banyak yang kita tanyakan ya, tapi tentu tidak semua bisa saya sampaikan di sini ya. Intinya adalah bahwa sekarang kita beri kesempatan kepada teman-teman di PDAM untuk menyelesaikan masalah ini dulu, laporan masyarakat ini yang terjadi kenaikan tagihan rekening yang melonjak secara tidak wajar. Ya. Jadi tadi sebetulnya Pak Dirut sudah menjelaskan beberapa hal ya, ada yang terjadi akibat kebocoran, kenaikan rekening akibat kebocoran, dan ada juga akibat proses perubahan pencatatan gitu ya. Jadi ada dua hal tadi. Kalau kita golongkan tadi ada dua hal persoalannya. Terjadi kenaikan akibat kebocoran air di rumah pelanggan, tapi ada case lain akibat perubahan model pencatatan meteran dari manual ke Android gitu. Nah itu, jadi nanti mereka sudah menyampaikan solusi-solusi penyelesaian. Jadi saya kira kami beri waktu kepada PDAM dulu untuk menyelesaikan ini. Harapannya karena kita ini mencari solusi untuk tidak meresahkan masyarakat ya. Jadi kita harapkan ini bisa diselesaikan dengan tetap tidak merugikan masyarakat. Ya. Karena sudah ada contoh kasus yang pelapor kita pertama misalnya mereka selesai, gitu kan. Intinya di ombudsman adalah bisa selesai gitu ya, gitu. Jadi kita beri waktu kepada mereka untuk menyelesaikan ini. Nanti mereka akan memberikan laporan ke ombudsman. Berapa lama Bang?
nggak kita beri waktu sebetulnya, tapi saya bilang di ombudsman ada namanya reaksi cepat ombudsman. Saya berharap di PDAM juga ada reaksi cepat penyelesaian, gitu kan. Jadi kita harapkan ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Salah satu poin yang disampaikan mereka solusi untuk mengatasi ini apa? Contohnya akan dilakukan mereka. Ya sebetulnya itu reduksi satu kan. Tapi bagaimana dengan yang kalau reduksi untuk yang kebocoran oke. Tapi yang manual itu saya mengingatkan begini, supaya hati-hati, ya kan? Karena tentu ini kan kalau yang akibat perubahan, ya kan? Ada proses yang bahwa masyarakat sebetulnya antara hubungan masyarakat dengan PDAM itu sudah selesai ketika setiap bulan bayar, ya kan? Jadi hubungan antara masyarakat dengan PDAM sebagai perusahaan produsen air setiap bulan mereka sudah selesai hubungannya. Masyarakat bayar, datang rekening PDAM, masyarakat bayar. Jadi masyarakat bisa membuktikan setiap bulan mereka nggak pernah nunggak, gitu kan? Nah sampai akhir tahun misalnya bisa tunjukkan itu dengan bukti bahwa tidak pernah nunggak dan sebagainya. Dan tidak pernah memiliki kekurangan bayar berdasarkan rekening yang disampaikan oleh PDAM gitu. Nah saya berharap ini bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Jangan sampai nanti ada delik hukumnya gitu. Nah ini yang kita ingatkan kepada teman-teman PDAM tertarik. Mudah-mudahan kita berharap ini bisa selesai karena ini tujuannya adalah penyelesaian masalah. Kalau yang pertama yang abang bilang selesai itu, bagaimana mereka menyelesaikannya? Ya mereka sudah bertemu dengan pelapornya buat penataan ya. Ya saya kira ya kalau udah pelapornya buat tanda tangan ya saya kira selesai ya, apalagi ya. Permohonan dia pula ya kan. Oke, Bang, dari tadi pertemuan yang kita adakan tadi, komitmen PDAM menyelesaikan ini apakah hanya menyelesaikan 49 yang dilaporkan ke ombudsman? Ini kan 52 ya, 50 sekarang. 52 itu sekarang tentu ini hanya contoh kasus kan yang melapor. Karena sesungguhnya banyak yang bertelepon ke ombudsman, berkomunikasi dengan ombudsman tapi tidak membuat laporan kan. Tapi yang 52 inilah yang melengkapi syaratnya untuk melapor ke ombudsman. Data itu sudah kita berikan kepada PDAM yang 52. Tentu kita berharap yang bukan 52 tapi tetap mereka sudah membuat call center ya untuk melakukan tindak lanjut dengan verifikasi langsung ke lapangan. Kita berharap ini tentu secara keseluruhan. Oke?